Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator akan memulai presentasi pada pagi hari ini dengan tema pajak daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Saya sendiri Desi Firanuraini dengan NIM 2020610075 dan rekan saya Emma Suciati dengan NIM 2020610097. Pokok pembahasan dari tema pada pagi hari ini, yang pertama ada pengertian dan dasar hukum PBB, yang kedua ada asas-asas PBB, yang ketiga ada objek PBB, yang keempat ada subjek PBB, yang kelima ada tarif dan dasar pengenaan PBB, dan yang terakhir ada cara menghitung PBB. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum PBB. Pengertian pajak bumi dan bangunan atau PBB. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, atau termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, seperti jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Jadi dapat disimpulkan, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Dan yang kedua bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBB P3. Selanjutnya asas-asas PBB. Asas-asas pajak bumi dan bangunan ada 4. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Yang kedua, adanya kepastian hukum. Yang ketiga, mudah dimengerti dan adil. Dan yang keempat, menghindari pajak berganda. Selanjutnya, objek PBB. Objek pajak bumi dan bangunan. Yang menjadi objek adalah bumi dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak berutang. Faktor-faktor yang menentukan klasifikasi bumi atau tanah. Yang pertama, letak. Yang kedua, peruntukan. Yang ketiga, pemanfaatan. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan dan lain-lain. Faktor-faktor yang menentukan klasifikasi bangunan. Yang pertama, bahan yang digunakan. Yang kedua, rekayasa. Yang ketiga, letak. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan dan lain-lain. Pengecualian objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang pertama ada digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, contohnya masjid, gereja, vihara. Yang di bidang kesehatan, contohnya ada rumah sakit. Di bidang pendidikan, contohnya madrasah dan pesantren. Di bidang sosial, contohnya panti asuhan. Dan di bidang kebudayaan nasional, contohnya museum atau candi. Selanjutnya, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu. Terus merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Selanjutnya digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan yang terakhir digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Emma Suciati. Selanjutnya adalah subjek PBB. Subjek objek pajak bumi dan bangunan atau PBB, orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% atau 5/10%. Dasar pengenaan pajak PBB. 1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. 2. Pada dasarnya, besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh Menkeu, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setahun sekali karena perkembangan pembangunan. 3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Yang keempat, besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi sosial. Selanjutnya adalah cara menghitung pajak PBB. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan NJKP. Pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif pajak dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali persentase NJKP dikali NJOP dikurangi NJOPTKP. Contoh, wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya 20 juta rupiah dan NJOPTKP untuk daerah tersebut adalah 12 juta rupiah. Maka besarnya pajak terutang adalah sama dengan 0,5% dikali 20% dikali dalam kurung 20 juta dikurangi 12 juta sama dengan 8.000 rupiah.